Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 9 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kemampuan profesional pemimpin pendidikan. Nah, di sini untuk materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kepemimpinan masa depan dan juga kepemimpinan yang efektif dalam penentuan kebijakan. Untuk yang pertama, itu ada ciri-ciri kepemimpinan. Ciri-ciri kepemimpinan yang pertama, itu pemimpin mampu memimpin dirinya sendiri. Jadi sebagai pemimpin itu harus mampu memimpin dirinya sendiri, bukan hanya memimpin bawahannya atau karyawannya. Dan yang kedua itu ada poin yang kedua itu jangan dijadikan kerajaan. Jadi seorang pemimpin itu kita jadikan sebagai tempat sharing atau tempat berbagi ilmu bagi karyawan atau bawahannya. Dan poin yang selanjutnya selalu terbuka mencari bentuk baru. Jadi seorang pemimpin itu harus terbuka menerima pendapat dari berbagai masukan untuk membentuk produk baru gitu. Terus selanjutnya itu kepribadian yang kuat dan tanggung jawab. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai pribadi yang kuat serta tanggung jawab terhadap bawahannya atau karyawannya. Untuk yang selanjutnya itu poin menuntaskan kerja. Jadi seorang pemimpin itu harus tuntas dalam pekerjaannya. Jadi dia tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, hasilnya pun itu akan baik karena pekerjaannya bisa dituntaskan dengan baik. Dan yang selanjutnya itu beri penghargaan selayaknya. Jadi seorang pemimpin bukan hanya memberi suatu pekerjaan, tetapi juga bisa memberikan sebuah penghargaan kepada karyawan atau bawahannya yang telah bekerja dengan baik atau melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan selanjutnya itu ada poin tak berhenti belajar. Jadi seorang pemimpin yang dikatakan pemimpin masa depan itu pemimpin yang tak berhenti belajar. Jadi di sana seorang pemimpin itu harus terus belajar bagaimana agar bisa sekreatif mungkin dalam membentuk kepemimpinan tersebut hingga menjadi kepemimpinan masa depan. Dan itu untuk ciri-ciri kepemimpinan masa depan. Dan selanjutnya itu ada kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan efektif yaitu kepemimpinan yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau seorang leader, ketua, itu untuk mempengaruhi bawahannya atau karyawannya sehingga pengikut-pengikutnya atau karyawannya itu mampu mengikuti apa yang telah menjadi petunjuk dari seorang pemimpin. Dan di sini kepemimpinan yang efektif itu dalam penentuan kebijakan itu harus mengembangkan apa saja yang ada di dalam kepemimpinan, seperti halnya pemimpin itu yang pertama itu harus memberikan semangat motivasi. Yang pertama itu harus membuat semangat motivasi terhadap dirinya sendiri maupun tenaga kerja atau karyawannya. Dan yang kedua itu ada inovasi. Jadi bagaimanapun kondisinya, seorang pemimpin itu harus bisa menginovasikan sebuah produk atau sebuah keluaran baru dari sebuah usaha tersebut. Jadi harus mempunyai inovasi. Dan yang ketiga itu ada kreativitas. Jadi bagaimana mungkin seorang pemimpin itu mampu membuat suatu produk sehingga produk itu tidak hanya bisa digunakan di sebuah perusahaan tertentu, tapi juga bisa menginovasikan serta membuat kreatif baru terhadap produk tersebut. Dan yang selanjutnya yang keempat itu ada inspirasi. Seorang pemimpin masa depan itu harus mempunyai inspirasi yang tinggi. Dari mana
ia memperoleh inspirasi tersebut bisa saja dari lingkungan sekitar, atau buku, atau pengalaman-pengalaman dari teman-teman tersebut. Dan yang selanjutnya, yang kelima, itu ada saling menghargai. Saling menghargai. Nah, di sini seorang pemimpin harus bisa saling menghargai terhadap sesama pemimpin ataupun bawahannya. Dan di sini merupakan suatu sikap yang sangat penting dari sebuah pemimpin yang efektif, terutama seorang pemimpin yang akan menentukan kebijakan. Maka kita harus saling menghargai terhadap pendapat atau masukan dari bawahan atau sesama pemimpin. Terus yang selanjutnya itu ada support dan tanggung jawab. Di sini seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan itu harus mendapat support atau dukungan dari orang lain atau dari luar, sehingga seorang pemimpin bisa menentukan kebijakan itu dengan baik, dan juga bisa menentukan tanggung jawab bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemimpin tersebut dalam menentukan kebijakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 9, yaitu menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin masa depan dan juga pemimpin yang efektif dalam menentukan kebijakan. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.